Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, Syailillah, 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 Syailillah. Ya Karim, ya Karim, ya Karim, Karim, ya Karim, Syailillah, 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 Syailillah. Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, Syailillah, 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 Syailillah. Baldatun awliya, baldatun awliya, Syailillah, 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 Syailillah. Ya Karim awliya, baldatun awliya, Syailillah, 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 Syailillah. Ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, Syailillah, Bijai Balawi, Bijai Balawi, Syailillah, 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 Syailillah. Bijai Balawi, Bijai Balawi, Syailillah, 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 Syailillah. Ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, Syailillah, 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 Syailillah. Habibunal Karim, Habibunal Karim, Syailillah, 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 Syailillah. Habibunal Karim, Habibunal Karim, Syailillah, 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 Syailillah. Ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, Syailillah, 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 Syailillah.
karim ya karim, Jailillah jailillah, Jailillah jailillah, ya karim ya karim, ya karim ya karim, Jailillah jailillah, Jailillah jailillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LCD ini MC langsung naik, udah langsung naik. Di samping ya, di ini. Baik. Deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana dokumen? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain, amma ba'd. First of all, let's say Alhamdulillah to Allah for His blessing we can gather here in good condition. Secondly, let's say salawat and salam to our guide and our role model, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. The Honorable Ustaz Abdul Muttalib as the head of the board, the Honorable Ustaz Suhaji, Respectable Ustaz Lukman Sujayanto as the principal of SMPIT Usman bin Affan Sidoarjo, respectable all teachers and all parents and all my friends. Our agenda today are opening, Al-Quran recitation, singing Indonesian anthem, and Mars Usman bin Affan, Tarhib Ramadan, Pencari performance, speech by Ustaz Khalid, and socialization from school, and doa. Let's open our agenda today with reciting Surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Langsung suara nih. For the next agenda is Al-Quran recitation done by Payus. Mars Usman. Suara nih tak ayo. Suara nih minta suara nih. Suara nih tak ayo. Bikin langsung nyambung dengan Bluetooth. Indonesia na yan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbatha wa kuntum azwajan
ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Azim. The next agenda is singing Indonesian anthem and Mas Usman bin Affan. For all audience, please stand up. SMPIT Usman bin Affan mendidik kami sepenuh hati menjadi generasi Rabbani, cerdas kreatif berpikir mandiri, mewujudkan karakter Islami, melepaskan dari hati lain, tumbuhkan jiwa kepemimpinan, bertanggung jawab dan berdedikasi. Kami siswa Usman bin Affan berakhlak mulia sayang sesama, cinta tanah air dan bangsa, jayakan Indonesia tercinta. SMPIT Usman bin Affan akan bersama, mari aku berdoa demi kebaikan Allah semata.
audience please be seated. The next agenda is Tarhib Ramadan, which will be delivered by Ustaz Suhadi Fajar. Kepala pondok mawon. Perwakilan di mana kami sambut. Baik, 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadza dan hadza wa kunna nahtadi laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah terima kasih banyak atas kehadirannya. Saya mewakili dari kepala sekolah yang sudah berhalangan hadir. Saya sendiri merupakan waka dari asrama ya. Kalau di sini ada 3, ada waka kurikulum, waka kesiswaan, dan waka asrama. Alhamdulillah kali ini kedatangan Bapak Ibu sekalian semuanya untuk tengah semester, dan juga alhamdulillah anak-anak juga kondisi juga keadaan sehat walafiat semuanya, alhamdulillah. Dan alhamdulillah kita Bapak Ibu juga bisa hadir dengan kondisi juga keadaan sehat semuanya. Kami selaku wakil dari kepala sekolah yang ingin menyampaikan pada pagi ini mungkin hasil anak selama ini memang kalau diharapkan dalam sebuah di mungkin di medsos katakan memang tidak semua anak menjadikan semuanya bisa dipegang bersama-sama. Bahkan kemarin ada juga yang sempat saya di FB lihat itu kalau mungkin bisa open the door dari Corbuzier ya, menghadirkan guru-guru. Banyak guru-guru itu tanya guru-guru. Bu guru, ini kalau kalau ngajar itu satu mata pelajaran atau semua mata pelajaran? Ya satu pelajaran saya. Om Ded, siapa pelajaran apa? Oh, pelajarannya saya hanya ngisi IPA aja. Kalau ibu satunya, saya ini matematika. Tapi kok kenapa nggak kejar semuanya? Kalau SD mungkin bisa, Om Deddy. Kalau mungkin saya mungkin atas agak kesulitan. Doi, kenapa ibu nggak semuanya? Oh, belajar semuanya? Ya susah, saya ngajar satu aja susah kok. Dia kata, lah iya. Sampean itu iso-iso tok, kok kepengin anak iso kabeh ya apa? Nah, itu artinya kita harus menyadari karena anak ada kemampuan masing-masing. Mungkin ada nilai yang turun, ya biarin nggak apa. Artinya yang menuju itu punya kemampuan tersendiri, punya kemampuan. Mungkin saat ini mungkin nggak ketahuan ya. Kalau misalnya mungkin ada bidang kemudian sukanya dia cenderung ke olahraga. Yang olahraga ini mungkin bidangnya si anak ini ada apa itu misalnya chemistry-nya situ. Apa chemistry apa chemistry? Kecenderungan ya. Itu kurikulum chemistry nggak ngerti. Iya. Jadi kecenderungan anak itu kecerdasan situ. Karena dalam dunia pendidikan itu ada sekitar 8 kecerdasan ada spasial, ada linguistik, macam-macam ya. Habis lali saya itu belajar itu. Mungkin nanti insya Allah untuk jadi yang menjelaskan di dalam nanti. Saya nggak bidangnya hanya ya permukaan aja. Ya itu kadang-kadang kalau misalkan lihat apanya mungkin agak apa itu, kok ini kok nggak menonjol lah. Berarti ya mungkin ada kecenderungan ini sebenarnya nggak situ. Memang di sekolah itu hanya kita lihat secara mata pelajarannya aja. Zaman sekarang mungkin ke depannya, kalau dulu saya mungkin 10 tahun yang lalu sempat pernah punya pengalaman
apa ya, yang hampir sama dengan Ustaz Wadi, tapi karena makanya ekspor di situ ya nggak jadi, nggak batal ini. Sempat ada anak itu yang mungkin mengedikan orang tuanya, hanya seorang ibu, kemudian ibu itu juga repot. Dia gini, Pak ini saya kok gak iso pinter sih ngopo, pinter yang mana Bu? Nah, waktu itu saya coaching, ada coaching setiap keluarga, ada parentingnya, ada pendidikannya, mencari tips bagaimana belajar yang baik. Itu hanya itu, jadi semua orang Jakarta itu juga hampir semua rata-rata di Indonesia ya, apalagi di Jakarta, dan seperti itu. Jadi mintanya anak itu semua itu apik-apik. Wong gurune gak iso mana muridnya gitu. Jadi memang anak jangan sampai tidak lupa lihat itu kalau ada merahnya misalkan gitu. Kalau sini alhamdulillah anak-anak kondisinya rata-rata cukup. Jadi paham, memahami sama-sama, kemudian sama-sama insya Allah hampir sama sekali nggak ada. Ya semoga kedepannya semua anak-anak yang ada di sini kami mampu untuk bisa membina mereka, kami mampu untuk bisa menemukan passion mereka. Ya bukan passionnya dalam pengertian kecerdasan pada masing-masing individu. Ya itu mungkin nggak banyak lebar dari saya. Kami satu dari sekolah berterima kasih banyak atas kehadiran siswa semuanya dengan kondisi yang apa adanya ini. Semoga memberikan semangat dan semangat untuk bisa menimba ilmu dan juga kemudian berbagi tentang pengalaman kita masing-masing. Itu aja dari saya. Mohon maaf atas kekurangan. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The next agenda is Tahib Ramadan, which will be delivered by Ustaz Suhadi Fajarai. Jalan, saya menawarkan diri dulu. Ini saya ngomongnya pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Indonesia ya? Indonesia dulu ya, bahasa Jawa yang melipis kemudian, Masya Allah. Kita mulai, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman alamal Qur'an, halakal insan alamal bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tadiwa yang saya hormati rekan-rekan pengajar di SMP IT yang insya Allah mudah-mudahan dirahmati Allah ini ya, dan para orang tua dan anak-anak semuanya. Alhamdulillah ini pertama kali saya datang ke sini, insyaallah sudah hampir keliru tadi pagi ya, insyaallah karena saya sudah bersiap-siap ke Usman bin Affan Surabaya. Karena namanya kembar ya, Usman bin Affan Surabaya, dan di sana juga SMP IT, insyaallah yang saya beberapa kali datang ke sana. Dan hari ini saya ketemu di SMP IT-nya Sidoarjo, Masya Allah. Mudah-mudahan segera diberi jalan yang lapang oleh Allah untuk berkembang menjadi SMP yang terbaik di Sidoarjo ya. Hari ini saya diminta untuk menemani penjenengan semuanya. Sebenarnya ini ilmunya kepada guru saya, ini beliau ini guru saya. Untuk menemani penjenengan bersiap-siap nyambut Ramadan ini ya, insyaallah. Dan Ramadan ini kan memberikan gambaran yang sangat luar biasa. Betapa asiknya nanti kalau kita ini mendapatkan pahala dari Allah yang tanpa batas itu, dan kemudian kita bisa masuk surga. Saya tanya, ibu-ibu saya tanya dulu Bu, siapa yang ingin masuk surga bareng anaknya Bu? Ada ya? Bareng anak putu nih ya, insyaallah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan malaikat yang hadir di sini mempotretnya ya. Kemudian jenengan nanti akan dimasukkan surga sama anak-anaknya ya. Bapak-bapak ada yang ingin masuk surga bareng anaknya? Nyatakan? Insyaallah, alhamdulillah semuanya ternyata ya. Berarti ibu-ibu, bapak-bapak semuanya insya Allah akan masuk surga, insyaallah bareng anak-anak. Kalau masuk surga bareng suami ada nggak Bu? Ada yang katakan bareng suami? Oh ada juga ya, Masya Allah, alhamdulillah. Kalau bapak-bapak masuk surga bareng istri juga ada?
Oh, alhamdulillah. Berarti ini keluarganya harmonis semuanya ya. Ya, belum mendapatkan suami, mudah-mudahan mendapatkan suami yang terbaik nanti ya, jodoh yang terbaik, insyaallah yang taat kepada Allah SWT. Baik. Bapak Ibu rahimakumullah, anak-anak semuanya, sebentar lagi kan Ramadan, mudah-mudahan kita sampai pada Ramadan dan kita berharap mudah-mudahan Ramadan kali ini adalah Ramadan yang sangat istimewa, bisa menghapus seluruh dosa-dosa kita, insyaallah, dan kita bisa bertemu di Ramadan berikutnya. Bu, saya tanya nih Bu, saya ini pengalaman ngobrol-ngobrol saja ya. Tetangga saya menyebut tetangga saya tidak menyebut alamat saya ya. Karena saya sudah berubah-ubah rumah saya ini sampai 10 kali. Jadi menyenangkan nggak tahu tetangga yang mana nih ya. Nah, tetangga saya itu berubah debt collector. Karena habis-habisan ya. Rumahnya ada yang sudah hampir disita. Nah, terus kemudian sepeda motornya dan sebagainya, ya Allah. Remuk, gak karu-karuan lah. Pokoknya keluarga itu utangnya menggunung ditagih mau ngalor ngidul. Nah pertanyaan saya, non saya ini kan pernah punya utang? Pernah ya? Masya Allah. Baik, sama dengan saya kalau gitu ya. Misalnya nih Bu, rumah kita itu masih utang, mobil masih utang, sepeda motor masih utang. Kalau SPP enggak ya? Ya, pokoknya masih utang semuanya. Nah ternyata yang memberi utang itu memberi pengumuman begini. Wes pokoknya anu ya, ulang ngarep teko nang omahku, semua utangmu tak putih no kabeh. Wes semua utangmu tak bebas no kabeh. Terus mulai teko omahku oleh nggawa barang-barang, oleh nggawa mas-masan sak arepmu sak kuatmu nggawa. Kira-kira jenengan datang apa enggak? Nah, datangnya semangat sama rasa-rasa. Nah, kira-kira Ramadan juga begitu, Bu. Jenengan punya dosa? Nah, Gusti Allah beri pengumuman. Gusti Allah beri pengumuman. Wis dosa-dosa mau kabeh tak sepuro. Ora namaku tak sepuro kabeh. Terus mulai aku nggawa pahala sakar sing akeh-akeh. Kira-kira jenengan semangat enggak? Semangat. Nah, ini sudah semangat Ustaz udah pulang ya. Ini pentingnya ya. Pentingnya masyaallah. Tapi Allah ingatkan kepada kita semuanya nanti ya. Sebelum saya bacakan ayatnya, sebelum saya tunjukkan hadisnya, saya ingatkan ya, jika puasa itu hanya sekadar menahan lapar kemudian dapat surga, yang berhak surga itu yang begini-begini nih orang-orang ngerti. Kenapa? Karena dia kelaparan hampir sepanjang tahun. Kalau kita kan kelaparannya mulai dari sahur sampai berbuka gitu aja, menus gawaya ya, paling kuat gitu. Ini kalau surga itu miliknya orang lapar, mereka jauh lebih berhak surga daripada kita. Makanya kemudian kita diingatkan ya, betapa banyak orang yang berpuasa, dawuhnya Rasulullah dalam hadis riwayat Tabrani, betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Nah ini yang perlu kita bicarakan pada hari ini, supaya nanti Ramadan kita hari ini tidak hanya mendapatkan lapar dan dahaga, tapi utang tetap diuber-uber dan kolektor kan nggak enak. Dosa tetap diuber-uber, nanti sama malaikat tetap dicatat nggak dihapus, kan nggak enak. Masya Allah. Makanya kita nanti akan ada persiapan-persiapan bagaimana caranya Ramadan kita ini makin membuat semangat kita untuk masuk surga sekeluarga ya. Masya Allah. Baik, saya mulai dari yang awal. Ini ayat yang sangat umum, semua khotib akan membahasnya terutama di pekan pertama Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Pertanyaan saya, jenengan beriman buatan? Yakin? Yakin ya? Kalau jenengan beriman berarti sedang dipanggil sama Gusti Allah. Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Semua orang sudah hafal, mari kita ambil maknanya seperti apa. Kadang-kadang kita ini sering hafal tapi kebereset di makna. Hai orang-orang yang beriman, khusus yang beriman yang dipanggil. Itu sebenarnya jangan marah kalau Ramadan ini ada orang yang masih asik-asik makan di pinggir warung. Gak usah marah, kenapa? Karena yang dipanggil khusus yang beriman gitu. Kok sudah beriman kok cemburu kepada yang tidak beriman? Gak apa-apa lah ya, kayak karena belum beriman. Kita doakan mudah-mudahan segera mendapatkan hidayah. Mantap banget ya, insyaallah. Kira-kira dengan anak-anak ini mokel nggak kalau melihat pas Ramadan ono BS
Murid mangkal gitu? Enggak tahu? Anak-anak tangguh semuanya ini. Alhamdulillah. Ini generasi pertama kita ya. Masya Allah. Ini saya berbelok sedikit nih, mumpung ketemu anak-anak. Generasi pertama, saya selalu kalau menyekolahkan anak itu boleh sekolah generasi pertama. Saya biasanya begitu. Ya, saya ini konsultan pendidikan ya, siapa tahu betul ya. Tabiatnya sekolah angkatan pertama itu. Walaupun sekolah elek, tapi gurunya naumunyak niat pol. Di angkatan pertama loh ya. Nggak tahu nanti angkatan ke-10, ke-11 itu nggak tahu saya. Angkatan pertama itu mau ngoyo-ngoyo gurunya ya Allah. Kenapa? Karena ingin membuktikan bahwa sekolah ini benar-benar ada, benar-benar sukses. Masya Allah. Makanya Bu, pada guru-guru generasi pertama kita berhutang bukti tenaganya luar biasa. Masya Allah ya. Dibayar 2 juta, tapi tenaga sih ditokno itu sampai 10 juta. Bengi-bengi, Insya Allah. Sholat tahajud, siswanya disebut satu-satu, ya Allah, murid saya ini, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu yang mahal ya. Masya Allah. Alhamdulillah ya, kita punya guru generasi pertama. Dan saya lihat gurunya pakai seragam ini Ustaz ya. Oh Masya Allah, mudah-mudahan sekali ini, Alhamdulillah. Tenaga kuat ya, Insya Allah. Baik, Alhamdulillah ya anak-anak ya, Insya Allah. Doakan guru-gurumu juga ya, Insya Allah. Saya tanya Bu, siapa yang kepengen umrah bareng anak-anak nanti kalau pas liburan gitu? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ayah, ada yang kepengen umrah dengan anak-anak? Insya Allah. Alhamdulillah. Angkat tangan saja, kepengen. Saya nggak tanya duitnya ya, saya kepengen saja. Masya Allah, Alhamdulillah. Nanti duitnya urusannya Gusti Allah ya. Insya Allah. Nikmati itu begini Bu nanti. Ini saya cerita ya, mudah-mudahan yang sudah pernah ke sana juga bisa membayangkan. Depan ini Ka'bah nih ya, Masya Allah ini depan Ka'bah. Kita sudah ada ritual umrohnya. Selesai kita menikmati Ka'bah itu, kita duduk-duduk sama anak kita. Terus kemudian kita sujud ya di depan Ka'bah itu. Dan kita katakan, ya Allah, ini anak yang Engkau amanahkan kepada saya. Sekarang sedang saya perjuangkan ya Allah dengan seluruh kapasitas kemampuan finansial saya ya Allah. Sekarang datang di depan rumahmu ya Allah. Tolonglah ya Allah anak-anak saya ini ya Allah. Tolong anak saya ini. Punyalah cita-cita untuk menangis bersama dengan anak-anak di depan Ka'bah. Saya bercucur air mata di sana ya Allah Kak. Ini kenikmatan yang luar biasa. Saya pelesir-pelesir ke luar negeri, ke luar pulau dan sebagainya. Tidak ada yang lebih nikmat kecuali datang di Baitullah. Saya ulang lagi, siapa yang kepingin umroh bareng bersama anak-anaknya? Masya Allah. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah ya. Rezeki jangan terlalu berpikir Pak. Ya, nanti akan ada rezeki dari arah yang tak disangka. Saya pernah umroh barengan jajar pesawat ini Bu, sama non jauh ya, orangnya sederhana banget ya, tasnya gede, tak delok kok enteng tadi, Pak tasnya sama kok enteng, gak kosong mau Ustaz. Oh, lah apa kok kosong? Mungkin ben kita mereka diisi di betul langsung. Oh, pinter ya, Masya Allah. Disiapkan tak kata oleh-oleh nggih sampun niki. Teman sehari-hari kerja tebu sih. Kalau anu dan perumahan nyebut di situ ada perumahan itu. Kenapa kerja di perumahan itu? Coba satpam. Satpam nih bukan. Hebat ya, satpam perumahannya sama gajinya akeh mesti. Bukan. Gaji kula men 1 juta, Pak. Apa saged umroh? Ceritanya itu pulau niku, walaupun nyatem ngeten iki, pokoknya nek wayahe jam sholat niku, pulau melayu tenene masjid cedek satan niku pulau wadah. Nah, pulau niki bagian adan, dino bagian adan. Nah, terus bapak-bapak niku seneng kali kula, terus urunan kayak hadiah umroh kula. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, bapak-bapak jangan kepingin begitu. Pengennya adalah urunan biaya umroh, kata nggih. Salah. Kalau kita yang urunan biaya umroh berarti kita yang lebih kaya. Kayak kembali kepada Ramadan, mudah-mudahan nanti suatu ketika kita bisa Ramadanan di depan Ka'bah ya. Nah, saya sampai sekarang belum berhasil tuh Ramadanan pada saat di Mekah ini belum sempat ya. Saya kepengennya Ramadan tahun ini kalau bisa. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana umat sebelum kamu. Tujuannya apa? Supaya kamu apa? Anak-anak bertakwa. Tujuannya Ramadan cuma satu, bertakwa. Titik.
Nah, sampai IT ini kan ada 3 tadi ya, apa ya? Muslim trainer, apa lagi? Quranik, ada 3. Kalau Ramadan cukup 1, bertakwa, selesai. Cuman persoalannya bertakwa itu kayak apa? Indikatornya bertakwa itu kayak apa? Nah, kita yang pelajari, jangan sampai kita keluar dari Ramadan tidak dimaksud sebagai orang-orang yang bertakwa, ya, insyaallah. Nah, bekal utamanya apa? Bekal iman ini dulu ya, bekal iman yang paling penting. Bekal utamanya adalah bekal iman untuk Ramadan. Kalau tidak beriman, maka kita tidak akan bisa memasuki Ramadan. Bekal iman lebih dulu. Iman. Iman itu kados napa sih? Ngeten, Bu. Pak. Iman itu kalau menurut anak-anak muda itu, nah ini guru-guru muda juga, mirip-mirip cinta gitu loh. Cinta itu butuh setia atau boleh tidak setia? Harus setia kalau cinta itu. Saya ambil contoh nih ya, Bu Nun saya, Bu. Penyenangan ini misalnya sudah melayani suami luar biasa, kelambine disetrikakno, diumba-umbane, wis dimasakno, wis mau macam-macam disediakan. Jenengan sudah berkhidmat sama suami. Terus ternyata suami itu, Nun sewu nggih, mudah-mudahan tidak pernah terjadi. Ternyata berselingkuh dengan tetangga. Kira-kira jenengan ngamuk nama mboten? Ngamuk pol apa ngamuk biasa? Pol-polan wis pokoke. Mak Nun sewu, kalau jenengan sudah beri nafkah istri per bulan 30 juta ya, 30 juta itu pun kalau buyune gak enak toh Bu ya, insyaallah. Amin ngoten ya, insyaallah ya. Per bulan 30 juta ke istri, ya Allah. Itu pun di luar skincare-nya ya. Di luar perawatannya ke salon dan sebagainya, di luar beli bajunya, pokoknya 30 juta itu hanya untuk kepentingan rumah tangga. Masya Allah. Sudah kita biarkan kayak begitu Pak. Ternyata istri, mudah-mudahan tidak pernah terjadi, ternyata berselingkuh dengan tetangga. Kira-kira jenengan ngamuk apa ngamuk pol Pak? Oh, dengan kapan nih kira-kira? Balik nawae, uang wae, balik nawae, insyaallah. Nah dengarkan yang ini penting sekali ya untuk memahami iman itu. Kalau penyenengan itu loh ya, insyaallah dikhianati sama pasangan aja, muamu epol, tak perlu tak bayar wis bisa. Bagaimana dengan Allah? Allah sudah kasih mata, kasih hidung, kasih telinga, urip kabeh nyala kabeh kita ini. Dikasih rumah, dikasih anak, Masya Allah ya. Dikasih sepeda motor sama Allah, dikasih mobil sama Allah, dimudahkan oleh Allah untuk bertemu dengan guru-guru Al-Quran, diberi penikmatan yang seperti itu. Kalau dengan kemudian selingkuh keimanan, maka Allah marah besar. Marah besar. Seluruh kebaikan akan hilang. Walaupun sudah pernah haji, pernah umrah akan dianggap hilang. Wes, buat apa? Kalau selingkuh keimanan, dosanya itu dosa kezaliman yang sangat besar yang merontokkan semua pahala. Itu sebabnya ini dipanggil orang-orang yang beriman. Seolah-olah ayat puasa ini menantang kita semuanya untuk mempertaruhkan seluruh keimanan kita. Makanya jangan selingkuh untuk urusan keimanan ini. Apakah ada orang yang selingkuh urusan keimanan? Ambil contoh Bu ya, Nun sewu ya. Saya sekadar menunjukkan apa yang terjadi di daerah saya, bukan di daerah Panjenengan ya. Kalau nanti cocok ya itu kan kebetulan. Suatu ketika biayanya mahal, kita mantu Bu, mantu. Macam-macam makanan sudah disediakan, undangan sudah dihitung, ada 500 undangan. Itu pun dipilih, ya bakal kesiswaan, bakal kurikulum, pokoknya sih top itu dipilih. Ya, itu kira-kira pong 500 nih bawa satusan berarti ketemu nih sekitar, Masya Allah. Ternyata tiba-tiba mendung Bu, mendung, rontok gelap, waduh, wah buan gak balik temen, saking takutnya buan gak balik, maka kemudian dia menelepon seseorang. Katanya orang pintar yang ditelepon. Mbak, ini pun kudutan Mbak, tolong dong Mbak. Ini buahnya bukan balik. Orang saya bingung, kok bingung ini apa Mbak, mau menduli tempat-tempatnya kan. Wes ngene ae lah, wes tak pandu ya. Insyaallah. Nun sewu nggih.
anu apa jenenge? Celana mantek pesot kepoten. Terus uncal nona? Apa sampean? Nah, jika itu terjadi, maka akan rontok semua pahala dan kemudian kita akan diblokir sama Gusti Allah. Kecuali taubat dan nasuh. Kayaknya kemudian saya ini sering dikeluhi Bu, karena sering disebut konsultan ini gak enaknya nih. Dikeluhi banyak orang. Ada ibu yang mengeluhkan anaknya, ada suami yang mengeluhkan istrinya, ada istri yang mengeluhkan suaminya, ada anak yang mengeluhkan ibu bapaknya. Ya Allah, datang ke saya. Saya kadang-kadang ya bergetan kalau waktu toko-toko nang omahku berkeluh kesah aja. Dia manten orang undang-undang, saya gitu karan kok ngajak aku itu. Nah rumusnya begini Bu. Mumpung belum Ramadan ini nanti kita akan berpikir ulang. Kalau rumah tangga kita itu diawali dengan perselingkuhan atas keimanan itu, menduakan Allah, bagaimana mungkin anak-anakmu bisa mudah menghafal Al-Quran? Bagaimana mungkin anak-anakmu bisa berkah? Bagaimana mungkin suamimu bisa setia? Bagaimana mungkin istrimu bisa taat? Karena kita memulainya dengan perselingkuhan keimanan. Ini yang perlu kita koreksi lebih dulu sebelum Ramadan, supaya masuk Ramadan bersih benar-benar beriman kita. Ya Bu ya, nggak usah diuncalkan genteng ya. Yang lain-lain itu nggak usah. Kemarin ada guyonan, kenapa sih dukun-dukun itu dipanggil orang pintar? Karena yang datang orang bodoh. Hanya orang bodoh yang memanggil dukun orang pintar. Astagfirullahaladzim. Oh cukup, insyaallah anak-anak-anaknya dulu. Ini kebiasaan saya niru dari Pak Iwa ya. Letakkan di pundak tetangga supaya nanti mendapatkan kebaikan. Siapa tahu udah dengan pegang Bu itu kelak jadi besan kan nggak ngerti ya. Oh dereng nggih, insyaallah. Ikuti kata-kata saya, insyaallah. Mulai hari ini. Yang keras, mulai hari ini. Kalau cinta sama Allah, yang setia, jangan mendua, taubat, istighfar. Alhamdulillah, angkat tangan kirinya, letakkan di pundak tetangga pembalasan. Ikuti kata-kata saya, yo, ojo nyeneni wong, taubat dhewe, mumpung Ramadan. Tobat, ojo nang dukun maneh. Astagfirullahaladzim. Kenapa saya ajak omongan begini? Karena di Sidoarjo marak kok Pak. Saya mendengar dialognya pedagang, ya, ngomong begini. Wes payu aja, rontok sepi ya ini saiki. Yang siji bakul A, siji bakul B. Awakmu oleh cekelan tekok ndi sih? Aku lho tekok kono. Amalane ngene. Astagfirullahaladzim. Omongane PKL itu, Bu. Lah, dagangmu itu dengan cara membuat Allah marah. Insyaallah. Lah kapan beres? Kapan apike? Ngoten niku nek dikandani ya protes lho. Wong sing sembayang ngene kok ya sugi-sugi kok. Ingat Bu ya, ada orang yang diberi harta banyak itu namanya istidrak, dilulu dari Gusti Allah, tapi dunia akhirat habis, akan ada di neraka. Sementara kita yang beriman yang kadang-kadang imannya pencang-penceng goyang-goyang begini itu, kalau diberi harta oleh Allah itu namanya harta yang rezekinya berkah. Dan dengan milih yang berkah, apa yang dirindukan neraka? Yang berkah, Masya Allah. Saya doakan mudah-mudahan yang rawuh di sini rezekinya deras, berkah, bisa
bisa biayai anak-anaknya hingga perguruan tinggi, anak-anaknya bisa sekolah sampai ke Madinah, ke Mekah, Masya Allah bisa hafal Quran. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Baik, ini yang pertama bekalnya bekal apa? Iman. Makanya hadisnya man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang berpuasa karena alasan apa? Iman dan mengharap pahala dari Allah. Iman yang disebut. Makanya jangan main-main dengan iman. Karena ada orang itu yang puasanya kuat ya. Mulai dari sahur sampai berbuka itu kuat, tenang. Tapi melakukan perbuatan-perbuatan yang nyenggol keimanan. Ya, dapatnya lapar dan dahaga. Dan kita nggak ngerti apakah Ramadan 2 minggu lagi itu Ramadan terakhir kita atau kita nggak ngerti. Ini kan masih pandemi loh. Ada yang pakai masker gitu. Saya tidak berani dekat-dekat pakai jaga jarak. Pandemi itu memberi kabar tentang mati bertubi-tubi, bener nggak? Insya Allah. Nah, kapan hari saya kehilangan saudara saya, dulur, bahkan juga kehilangan murabi. Pandemi memberi kabar tentang mati bertubi-tubi. Itu sebabnya Boyau kalau sudah ada kabar mati bertubi-tubi itu jangan mati-matian mengejar sesuatu yang tak bisa dibawa mati. Jangan mati-matian mengejar sesuatu yang tak bisa dibawa mati. Yang bisa dibawa mati menurut dawuhnya Rasulullah dengan hadis yang sangat populer itu dihafal oleh banyak orang ada 3. Nomor 1 apa? Ayo harus urut, hadis harus urut, Pancasila nggak urut, sewenangnya 3 orang radikal itu kok salah. Hadis pun juga harus urut, insyaallah. Yang bisa dibawa mati ada 3. Nomor 1, aduh harus urut. Sedekahun jariyatun, sedekah jariah. Nomor kali ilmu yang manfaat. Nomor 3, anak soleh yang mau mendoakan orang tuanya. Diulangi ya, hafalannya biar urut. Nomor 1 apa yang bisa dibawa mati? Sedekah jariah. Nomor kali ilmu yang manfaat. Nomor 3, anak soleh yang mau mendoakan. Perhatikan, entahkan omongan saya. Yang bisa dibawa mati, Bu, adalah anak soleh yang mau mendoakan orang tua. Anak soleh bukan anak yang biasa-biasa saja. Anakmu pitulas, tapi kalau tidak tumbuh menjadi anak yang soleh, tiwas biayai. Tiwas repot saya. Dan alhamdulillah di SMP ini, insya Allah anak-anak akan dididik menjadi anak-anak yang soleh ya. Insya Allah yang soleh. Insya Allah. Kadang-kadang saya ini bingung kok sekolah itu kadang-kadang itu mengajarkan banyak hal kecuali yang penting-penting. Sekolah itu mengajarkan banyak hal kecuali yang penting-penting. Nanti pernah sekolah SMP? Pernah belajar tumbuhan dikotil, monokotil, konten itu? Pernah. Terus saat ini gak temen apa ya? Masih ingat dengan pelajaran minggu gak? Insyaallah. Masih ingat tak pelajaran persamaan kuadrat dan ketidaksamaan kuadrat? A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat, ini masih ingat gak? Sinau ini mak merem-merem ngapal nama yang benar kan misalnya. Saat ini temen apa berarti? Insyaallah. Kita banyak belajar banyak hal, kecuali yang penting-penting. Dan sekarang saya ingatkan untuk guru-guru, dengarkan guru-guru termasuk pembina. Imam Malik radhiyallahu anhu mengatakan, generasi ini loh yang di hadapan kita semuanya ini, tidak akan pernah jadi baik, tidak akan pernah jadi baik. Kalimatnya. Ini pegangannya sekolah. Nah, sekolah gak melakukan ini. Wis sekolah gedung agro-agro kaya apa? Ora iso ngasilkan generasi baik. Saya ulangi lagi ya. Yang menyampaikan Imam Malik radhiyallahu anhu. Generasi ini tidak akan pernah menjadi baik kecuali dididik, kecuali berarti sedikit apa banyak? Sedikit, kecuali dididik dengan cara-cara pendidikan generasi awalun. Generasi awal itu mendidiknya seperti apa? Rasulullah urut-urutannya menurut Imam Malik. Nomor 1, garap imannya lebih dulu. Iman lebih dulu. Nomor 2, adab. Nomor 3, ilmu. Nomor 4 baru amal. Kalau di sekolah saya terapkan dengan istilah 4B. Beriman, beradab, berilmu, baru beramal. Ini harus urut. Nek gak urut, gak jadi.
rais dari anak yang soleh. Nah, coba dengan lihat di sekolah yang lain kemarin pas pelajaran daring online itu kan banyak tukaran itu. Ibu tukaran be anaknya, insya Allah. Bapak tukaran be. Konten itu insya Allah. Pertanyaan saya, kenapa ibu itu gegeran sama anaknya dan sebagainya? Guru-guru juga kadang-kadang gegeran karena muridnya juga kadang-kadang yang beling-beling ya. Diharapkan menjadi generasi rohani malah menjadi generasi rebahan gitu ya. Bolak-balik rebah ya Allah. Mayalah online ya insyaallah. Nyimak guru nih, wes dikomen berdiri nyanyi Indonesia Raya, kan cekak ya. Astagfirullahaladzim. Baik, perhatikan Bu. Kenapa kemarin kita bertengkar sama anak-anak kita pada saat pelajaran online? Karena guru-guru dan orang tua fokusnya pada mana? Beriman, beradab, berilmu, beramal. PR-nya anak-anak pada urusan nomor berapa? Berilmu. Sementara adabnya belum terjamah, imannya belum ditancapkan dengan kokoh, maka kita cuma tukaran doa aja. Wis tukaran dengan ilmunya gak pati kanggo bisa. Moyong-moyong ciri-ciri itu buat putih lo 4 ya apalno ya sahabat. Lulus tiba yo gak kanggo. Dengan pernah belajar bahasa Inggris Bu, hafal teorinya past tense, past continuous tense dan sebagainya, hafal semuanya ya. Insyaallah. Pun ansel rapot tau nggih. Ansel ijazah nggih enten tulisannya bahasa Inggris 8 enten nggih insyaallah ya. Insyaallah. Saat ini kita apa Bu? Insyaallah. Bukan berarti pelajaran-pelajaran yang saya sebutkan tidak penting, bukan ya. Itu boleh dipelajari setelah iman, setelah adab, baru ilmu. Kenapa urutannya begitu? Perhatikan. Ayo anak-anak diulangi nak. Urutannya 4 tadi apa? Nomor 1 beriman, nomor 2 beradab, 3 berilmu, 4 beramal. Karena 4 beramal itu harus dipandu dengan ilmu. Beramal itu harus dipandu dengan ilmu. Puasa pun juga ada ilmunya. Nek diawur gak iso. Ustaz sholat subuh rong rakaat guru keringetan gak enak lah. Insyaallah itu rakaat menurut semangat awalnya. Salah ya. Jadi amalnya salah. Kenapa? Karena ilmunya bermasalah. Orang-orang yang ilmunya tinggi itu kadang-kadang di masyarakat jubengkel mati. Kenapa? Karena adabnya kurang. Karena adabnya kurang, ganggu gak ono. Insyaallah beda didik kafir lu. Jubengkel mati kadang-kadang. Insyaallah. Nah berikutnya lagi makanya orang berilmu itu harus diawali dengan adab dulu, sopan santun dulu, tata krama dulu. Baru yang pertama apa namanya? Iman. Karena orang iman dan adab ini, kalau adabnya apik, santun, sopan, mbek wong, dermawan dan sebagainya. Tapi kalau menduakan Allah, tempatnya di neraka. Titik. Hanya memang belum jauh ya SMP IT ini. Urut-urutannya mendidik itu apa nomor 1? Beriman. Nomor 2 beradab. Nomor 3 berilmu. Nomor 4 beramal. Harus urut, kalau nggak urut nggak bisa. Maksud Ustaz harus urut. Nah ini mulai ceritanya Didik, kenapa harus urut? Saya ini guru Bu ya, kadang-kadang guru ngajar TK, kadang SD, kadang SMP, kadang-kadang perguruan tinggi ya, tak peduli murid lah. Kadang-kadang di S3 nanti ini ya. Harus ngomong-ngomong Didik murid Indonesia ya, S3. Kalau ngajar anak TK Bu, anak kecil begini, untuk toilet training, ngelatih toilet training itu harus urut Bu. Begitu anak diajari masuk di kamar mandi itu belum doanya ya, ini baru urutannya. Lepas celananya saya ini, langkah 1. Langkah 2, keluarkan kotoran di situ ya. Siram yang bersih, ya, pantatmu juga bersihkan. Langkah 2. Langkah 3, ambil celanamu, pakai lagi. Langkah keempat, keluar kamar mandi. Terus dilatih begitu. Pertanyaannya, kalau anak itu melakukan acara BAB 4 langkah dilakukan, tapi gak urut, hasilnya sama nggak kira-kira? Paham ya? Insyaallah, makanya perlu ilmu. Nah sekarang kita kembali ke Ramadan. Berarti Ramadan ini yang disebut oleh Allah pertama kali, ya ayyuhalladzina amanu, berarti iman lebih dahulu.
Dipertaruhkan segala-gala keimanan dipertaruhkan. Kenapa? Karena iman itu motivator terbaik. Penjenengan anak-anak ini kalau sudah beriman, sudah nggak perlu motivator, Bu. Kadang-kadang kita ini kan delok motivator yang televisi, ya, insya Allah berharap untuk termotivasi, insya Allah. Nggak bisa. Habis dimotivasi, seminggu berikutnya, wes balik mana? Makanya orang-orang yang sering tertipu dengan motivator, kadang-kadang komentarnya di Facebook gak enak. Hidup tidak seindah omongan motivator. Maka cukup beriman saja. Karena begitu iman kita menyala, orang yang medit itu bisa jadi dermawan kalau beriman. Orang yang penakut itu bisa jadi pemberani kalau beriman. Karena itu iman itu motivator terbaik. Iman pula yang akan menjaga anak-anak ini untuk tidak pacar-pacaran. Nah itu sebabnya nanti perlu nanti anak-anak kita dorong dengan keimanan yang sangat tangguh. Ya, baik. Jadi iman dan ikhlas ya. Iman dan ikhlas. Man shoma Ramadhana imanan waktisaban itu berarti dan berharap semata pahala itu hanya kepada siapa? Allah. Jadi poso orang berharap dipuji oleh orang lain. Insyaallah ya. Makanya Bu gak usah gampang-gampang update status perkara ibadah nanti. Jangan nggak apa-apa, setan itu niup-niup. Tuh. Mari update status perkara tahajud. Sing nge-like ono 17 pisan. Alhamdulillah, insyaallah. Iktikaf di masjid lho sing nge-like itu likur. Ayo terus lagi gitu. Nanti jangan-jangan pahala kita hangus karena riya ini ya. Astagfirullah. Iman dan ikhlas ya. Iman dan ikhlas. Ikhlas itu kayak apa sih? Nah, kita obrolkan ikhlas. Nun saya kadang-kadang ceramah-ceramah tentang ikhlas itu kurang produktif ya, karena diambil dari pengalaman penjajahan. Kan kita sering dengar omongan begini toh Pak Bu. Sedekah ya sedekah, ora usah akeh-akeh. Yang penting ikhlas. Berarti ikhlas itu titik aja gitu loh. Tidak produktif. Nah pertanyaannya jadi begini, bagaimana SMP ini bisa cepat berjaya? Kalau uang yang kau sedekahkan ke sini itu yang remah-remah saja. Tidak bisa jawabannya cepat berjaya kalau yang remah-remah terus menerus yang kita berikan. Anak-anak dompet nih, insya Allah. Duitnya naik lurus dibuka dompet ya Allah. Isinya 1.000 karo 1.000. Kira-kira saya mulai buka tak ibadah. Kira-kira kalau seseorang, saya nih misalnya, ono 1.000, saya milihnya 100, saya masukkan ke kota infak. Pertanyaan saya, kira-kira tangan saya ini ringan apa berat? Berat sekali ya, berat insyaallah. Terus akhirnya, astagfirullah. Kira-kira saya ikhlas apa enggak? Nah, bingung kan jawabnya ya? Nah sekarang supaya dengan paham betul maknanya ikhlas dengan mudah, saya tunjukkan bagaimana Nabi Ibrahim itu mendapatkan ujian dari Gusti Allah. Ada seorang Nabi namanya Nabi Ibrahim, lama nggak punya anak, terus diparingi anak oleh Gusti Allah. Senang apa sempat? Senangnya pol apa senang biasa? Oh, Masya Allah. Belum lama senangnya Bu, mendapatkan ujian lagi. Diminta untuk hijrah dari rumahnya di Palestina menuju Ka'bah. Dibawa ke Ka'bah. Ini istri dan anaknya. Palestina menuju Ka'bah ini jaraknya 2000 km. 2000 km itu nek ten Indonesia, Makassar, Sulawesi, ten Jakarta. Tarik dari seluruh itu 2000 km. Kira-kira Bu, perempuan yang namanya Bunda Hajar yang belum lama melahirkan, diajak perjalanan darat 2000 km, nyampe di tempat, niku pegel pol apa pegel biasa? Pol-polan ya. Kira-kira jenengan istirahatnya berapa hari kira-kira? Setelah minggu nih guys, apa pegel-pol. Singkat cerita, keluarga ini mendapat pujian lagi. Diminta Nabi Ibrahim ini untuk meninggalkan istri dan anaknya di Ka'bah itu. Yang waktu itu belum ada mesin ATM, belum ada hotel, belum ada pasar di situ. Maka sang ibu kemudian bertanya, wahai suamiku, apakah engkau akan meninggalkan aku di sini bersama anakmu? Suaminya nggak jawab.
Gak usah ngomong saking abote perintah ini. Pertanyaan kedua, apakah kamu akan meninggalkan aku di sini bersama anakmu? Gak usah jawab. Matanya mendung. Baru pertanyaan ketiga, pertanyaan ketauhidan. Gedorkan. Apakah ini perintah Allah? Baru sang Nabi mengangguk dan air matanya menetes. Ya. Kalau memang ini perintah Allah, berangkatlah. Insya Allah kita, berarti semuanya tidak akan disia-siakan oleh Allah. Iman yang menyala ini ya. Singkat cerita, Nabi Ibrahim ini berangkat meninggalkan anak istrinya. Pertanyaan saya, Nabi Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya di tempat yang tandus, tidak punya tanam-tanaman, tidak ada pasar, tidak ada tetangga. Kira-kira hatinya ringan apa abot? Abot. Kira-kira Nabi Ibrahim menjalankan perintah Allah untuk meninggalkan anak dan istrinya di tempat itu, ikhlas apa enggak? Ya, mulai bingung. Harap ngomong ikhlas kok abot hatine. Harap ngomong gak ikhlas kok Nabi. Bingung tadi. Bingung gak ya? Kenapa kita bingung? Karena kita keliru mendefinisikan ikhlas. Definisi ikhlas kita terlanjur masuk di kepala kita. Perbuatan ikhlas itu sing enteng-enteng ae. Nah ini yang menyebabkan kita bingung jawabnya. Maka definisi sekarang itu ikhlas itu bunyinya adalah ringan hati ataupun berat hati. Tapi kalau itu ditujukan semata karena taat kepada Allah, jenenge ikhlas. Jobok 1.000 tapi ngededet mongkone. Aku pengen nyumbang ya Allah. Tampil. Kecul. Ini ikhlas nomor tadi. Ikhlas. Kenapa? Karena semata tujuannya untuk Allah. Puasa juga begitu. Ringan ataupun berat, nak. Kalau puasa itu, kalau tujuanmu semata mengharap kepada Allah, maka itu namanya ikhlas. Anak-anak mondok kan di sini. Bu, melepaskan anak-anak mondok itu ringan apa berat? Itu ikhlas betul. Baru ya, memahami ya sekarang ya. Ya Allah. Ada tuh yang melepas anaknya sambil nangis-nangis itu? Ada. Sama Bu, anak saya dulu juga mondok gitu ya. Saya juga terharu gitu ya. Tapi saya mendapatkan pelajaran besar ketika mengantarkan sahabat saya ke Gontor. Jadi sahabat saya ini punya anak perempuan, berangkat ke Gontor. Di Gontor ternyata Bu, hari pertama mengantarkan anak-anak itu tangis-tangisan ngomong kayak cengok lanang yo nangis, ibu yo nangis, sama yo nangis, puluh-puluh hari haru-haruan gitu loh ya Allah. Nah teman saya ini nggak nangis, kan bingung tuh saya. Nggak nangis biasa. Saya tanya, Us, antum kenapa mau pisahan sama anaknya kok gak nangis nang pondok? Alah kok nangis Ustaz sing mondok siji yo maju ono 6 kok. Saya menduga sing nangis-nangis iki anake didik kowe. Nek loro ya. Cuma anak wis 7 lah kan nangis. Bonon sewu, berarti meletakkan anak-anak di pondok ini untuk dididik menjadi anak-anak yang solih-solihah, penjenengan tinggal ringan apa berat? Ringan. Penjenengan mengharap karena Allah atau mengharap karena yang lain? Karena Allah. Itu ikhlas apa badan? Nah, itu loh mendefinisikan. Jadi nanti jangan komentar. Ketika tetangga nangis anak yang mondok, alah, mau anak mondok kok gak ikhlas? Apa sih sama ini? Kok pikir ikhlas itu cengar-cengir dulu kan? Ulangi lagi definisinya, ringan hati maupun berat hati, tapi kalau ditujukan semata mengharap pahala dari Allah, itu namanya ikhlas. Pun gak? Jadi menghapus definisi yang lalu. Definisi yang lalu itu cocok karena zaman penjajahan, Bu. Ono duit 1.000, mbak 1.000 ya dimasukkan di ringan-ringan saja mau penjajahan dulu. Sekarang kan enggak. Kesulitan kita kan enggak ada tuh, paling mencari minyak goreng gitu ada yang gitu ya. Baik,
Mari kita belajar ya, iman itu motivator terbaik. Jadi hadis ini, barang siapa berpuasa Ramadan atas dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah semata karena Allah yang ikhlas, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Diampuni kabeh. Syaratnya iman karo ikhlas. Nek ora iman, ora ikhlas, dosane jek pancet tambah akeh malah. Nggih, astagfirullahaladzim. Dan penjenengan insya Allah meletakkan anak di pondok pesantren ini keputusan yang tepat. Insya Allah. Kemudian guru-gurunya dimampukan oleh Allah untuk mendidik anak-anaknya. Amin. Saya tunjukkan bahayanya anak-anak sekarang. Kapan hari itu anak saya itu, ini sudah mahasiswa ya. Dia itu berada dalam sebuah lingkungan yang lingkungan ini bermasalah tampaknya. Ada acara robotik gitu loh, Bu. Teman-temannya itu ngomong begini. Gitu loh, robot itu. Robot ini kalau berada di jalurnya, robotik itu kan pakai garis-garis hitam gitu loh ya. Kalau berada di jalurnya, berarti programnya bener apa enggak? Ya bener. Nah kira-kira robotik keluar dari jalur, berarti sing salah robotnya apa sing pemrogramnya? Pemrogramnya. Ngerti nggih, leres nggih? Nah, terus anak itu bilang begini. Iki manusia ya. Manusia itu ciptaan siapa? Allah. Nah, kalau manusia itu lurus di jalan benar begini, salah wes benar ya. Terus kalau manusia ini menyimpang, kira-kira yang salah siapa? Nah, kan bingung kan? Insya Allah. Anak-anak sekarang usia-usia mahasiswa sudah mulai, Bu, ada gejala di mana-mana terjadi perampokan akidah. Perampokan keimanan supaya anak-anak tidak percaya lagi adanya Allah. Hari ini saya ada janji ya. Ada seorang klien yang mau datang ke rumah, seorang ibu dan ayah, karena ditanya sama anaknya dan ibunya gak bisa jawab. Anaknya tanya begitu. Mama lah bos Iman, pirang-pirang tahun kenapa masih berislam? Gak capek sama berislam itu. Memang Tuhan itu ada kan? Dulu saya sama dia. Kira-kira dengan gelon sama buatan anak-anak nomor itu. Gelon. Lebih baik beriman atau lebih baik menghafal dikutil monokutil? Ya, jadi urut-urutannya apa tadi? Pendidikan yang hebat itu akan sukses kalau nomor 1 beriman, nomor 2 beradab, nomor 3 berilmu, nomor 4 beramal. Dahulukan ya iman dan adabnya anak-anak di hatinya anak-anak ini. Insya Allah ilmu nanti akan datang. Oke, nah ini pesan-pesan sponsornya ya, Masya Allah. Iman dan ikhlas sudah kita bahas. Dan cinta itu meminta setia ya. Maka pelajarannya, Bu, Pak, diingat-ingat, pelajarannya di dalam surat 31 ayat 13. Surat 31 ini surat apa? Surat Tak sulit jawabnya gitu. Padahal ini kata kunci yang harusnya surat ini semua orang tua hafal. Harusnya. Kenapa betul ya? Karena ini ayat pendidikan. Kalau penjenengan tidak memakai ini, walaupun sudah berislam lama sekali, walaupun anaknya sekolah Islam, penjenengan gak hafal ini, gak ngerti ini, bahaya. Suratnya surat 31 ayatnya nanti penjenengan catat ya. Ayatnya ayat 12 sampai 19. Kalau penjenengan terapkan dengan detail di keluarga, insya Allah anak-anak akan solih-solihah masuk surga sekeluarga. Ya, ayatnya ayat 12 sampai 19. Saya tidak bisa membahas total karena terbatas waktu ya. Salah satu ayat di situ, ini ceritanya adalah seorang orang tua yang mendidik anaknya supaya anaknya menjadi beriman, beradab, berilmu dan beramal. Suratnya dari surat Luqman, Bu ya. Luqman itu ayah atau ibu? Ayah. Ternyata, Bu, di dalam Al-Quran dialog-dialog pengasuhan yang dipakai oleh Allah untuk mendidik kita itu adalah dialognya para ayah kepada anaknya. Ayah kepada anaknya. Bahkan ada yang meneliti, menghitung mahasiswa Ummul Qura dalam tesisnya itu meneliti begini. Di dalam Al-Quran itu ada
17 dialog pengasuhan. 17 dialog pengasuhan. Jumlahnya 17, saya nggak ngerti kenapa kok 17. Kok mirip sama rakaat sholat gitu ya. Ada berapa? 17. Dari 17 ini, yang dialognya ayah ini dengan anaknya itu 14. Yang dialog ibu dengan anaknya itu 2. Coba ulang, ayah berapa? 14. Ibu berapa? 2. Kalau kita pakai ilmu matematika, 2 kita coret jadi 1, 14 kita coret jadi berapa? 7. Berarti perbandingan dialog yang ideal menurut pengasuhan Al-Quran itu adalah ayah 7 kalimat, ibu 1 kalimat. Ayah 7 paragraf, ibu 1 paragraf. Ayah 7 kata, ibu 1 kata. Ayah 7 lembar, ibu 1 lembar. Gitu. Makanya dialog-dialog yang dimunculkan, dialognya ayah Luqman dengan anaknya, dialog ayah Yakub dengan anaknya, dialog ayah Ibrahim dengan anaknya. Semuanya ayah begitu. Tapi praktek di Sidoarjo, yang banyak ngomong ibunya atau bapaknya? Ibunya. Makanya anak-anak kita tidak optimal pertumbuhannya karena ibunya kakean. Ibunya kakean ngomong, bapaknya ora iso. Kalah omongan karo ibunya. Berapa? Insyaallah. Bu, mulai hari ini tolong beri kesempatan para ayah untuk dekat kepada anak-anaknya supaya dia bisa berdialog dengan anak-anaknya. Karena anak-anak pondok itu kadang-kadang ya, kalau disambangi itu nangis-nangis kangen, ya. Sajane sing dikangeni duduk bapake. Tapi HP nih. Betul ya. Jadi ditakono bapak sehat enggak? Sebenarnya tanya HP ini Pak. Iya, Bu. Masyaallah. Mbak, mulai sekarang anak-anak yang di pondok ini kalau jenengan datang, tolong curahkan dialog-dialog penyenengan ini, dialog-dialog penuh cinta supaya nanti anak-anak itu betul-betul punya contoh ayah yang beriman dari keluarga itu. Nah, betapa pentingnya ya, insyaallah ya, anak-anak ya, hormat sama ayah juga ya, hormat sama ibu, hormat sama ayah. Nah, sekarang saya menasihati anak-anak, anak remaja putri maupun anak putra ini, perhatikan. Kamu itu tidak akan pernah bisa sukses nak hidupmu, walaupun kamu nanti sudah S3. Syaratnya sukses itu 1, ada kalimat yang mengikuti jalan sukses. Ada kalimat jalan sukses setiap hari. Ada kalimat begini, hayalal falah. Hayalal falah itu artinya apa? Mari menuju kemenangan, mari menuju kemenangan, mari menuju kesuksesan. Makanya kalau ada anak-anak lanang-lanang, insyaallah kurung muadan menengai, ora bakal hidupnya sukses. Ora bakal. Karena jalan sukses itu adalah sholat. Angel Bu ana wong gak belum sholat itu. Ya Allah. Nomor 2 nak, jangan lupa berbakti sama ibu dan bapak. Jadi nomor 1 taat kepada Allah, 2 berbakti sama ibu dan bapak. Nah ibumu gregetno, bapakmu gregetno, sing sabar ya. Sabar. Karena perintahnya kamu harus berbuat baik kepada ibu bapak. Ya. Nah nasihatnya Bu, di dalam surat Luqman itu, sekali lagi Bu ya, siapa yang lebih banyak ngomong? Ayah. Kalau yang lebih banyak ngomong itu ibu, surat ini namanya salah. Bukan surat Luqman harusnya, surat Bu Luqman, surat Bu Ibrahim, gitu ya, surat Bu Imron. Akan nasihatnya begini, ya bunaya la tusyrik billah. Duhai anakku, jangan mempersekutukan Allah, jangan menduakan Allah, jangan berselingkuh keimanan kepada Allah. Itu nasihat yang pertama dan utama untuk anak-anak. Pertama dan utama itu keimanan. Sehingga nanti kalau anak-anak mau menikah atas dasar iman, anak-anak mau bekerja, ada unsur keimanannya. Jangan kebalik ya, karena orang tua itu suibu dengan macam-macam. Maka saya ingatkan guru-guru dan orang tua di sini supaya tidak menuntut guru-guru. Prestasi terbaiknya, puncak prestasinya anak-anak itu adalah ketika anak-anak ini menjadi anak-anak yang solih dan solihah, itu puncak prestasi. Maka sungguh Bu, Pak, puncak prestasinya anak bukan terletak pada trofi-trofi yang akan didapatkan oleh anak-anak kemudian disimpan, dibangga-banggakan di lemari sekolah itu. Bukan itu. Itu prestasi tambahan.
Prestasi utamanya adalah menjadi anak yang soleh, taat kepada Allah, bakti kepada orang tua. Itu prestasi utama. Makanya setiap anak harus sukses di urusan ini. Disampaikan Ustaz Iwan tadi, kalau ternyata bidangnya bukan bidang olahraga, gak susah olahraga, gak apa-apa. Tapi untuk urusan menjadi anak yang soleh, harus semua anak, baik lahir Jumat Kliwon maupun Kamis Wage, semua anak harus menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Ya, artinya hari ini nanti Bu, Pak, Bu Guru dan sebagainya sering-seringlah bertanya kepada anak-anak, perbuatan soleh apa yang sudah kamu kerjakan hari ini? Perbuatan soleh apa? Nah, yang ditanya begitu. Nah, untuk mendekatkan Pak, ayah dengan anak itu, kalau pertanyaannya yang menyenangkan. Ini contohnya, saya bolak-balik ditanya, prakteknya kayak apa? Kebetulan saja ya saya praktek. Nanti praktek saya ini kalau belum baik dengan sempurnakan. Pekerjaan saya begini kan biasanya keliling-keliling antar kota tuh. Sampai luar pulau juga, sampai Irian Jaya saya ceramah kayak begini. Suatu ketika saya ini di NTB di Lombok. Nah, anak saya tak tinggal di rumah. Kelas 4 SD. Belum mondok ya, masih kelas 4 SD. Gimana supaya dekat ayah dengan anak itu? Berjauhan secara fisik. Tapi alhamdulillah ada HP, waktu itu belum ada WA. Tak telepon ke rumah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini ayah. Saya tahu yang jawab itu anak saya kedua. Ini ayah di Lombok, nah, di NTB. Ayah kangen sama anaknya ayah yang kedua. Tolong sambungkan ya. Saya main drama, padahal anak saya ini ya itu. Ayah kangen sama anak yang kedua. Ya, ini aku ya. Ini aku ya. Yo, ini aku. Ya Allah, ya Allah, ayah kangen. Ayah kangen. Ya Allah, yo aku juga kangen sama ayah. Kelas 4 SD laki-laki. Terus kemudian saya tanya, ya buatan di sekolah enak. Apa yang menyenangkan di sekolah? Aku tadi bal-balan ya. Wah, asik ya sama teman-temanku ya, bal-balan. Aku tuh bikin goloro ya. Wah, asik pokoknya. Nah, dia cerita dengan penuh kesenangannya. Dia dekat dengan saya. Kok bisa begitu? Karena yang saya tanyakan yang menyenangkan dia. Nah, bapak-bapak itu tidak berhasil mendekati anaknya karena pertanyaannya nggak enak. Assalamualaikum, ayah ini. Ya apa? Wis sinau ta kon? Mau langane oleh piro? Temen ta iku, nyontoh apa gak? Kancamu oleh piro? Pertanyaannya kayak KPK ngono itu. Makanya anak gak seneng belas. Pertanyaan yang membahagiakan anak-anak gitu. Apa yang paling menyenangkan di pondok apa nih mereka? Pulang. Walaupun anak-anak jawabnya, ya paling senang itu pokoknya pas pulang dari pondok ya. Iya. Ya alhamdulillah berarti ada yang senang ya. Ya tolong pertanyaannya itu yang bikin akrab gitu loh ya. Karena anak-anak sekarang ini hari apa? Akad ya? Ahad. Loh, banyak laki-laki itu di rumah. Kadang-kadang kalau jadi di rumah, tuh anaknya malah gak seneng. Kalau orang minggu-minggu bapak nang omah gak seneng amat. Sebenarnya baik. Awalnya gak seneng bapak nang omah, aku tak pegang tak mancing di ngebelang. Allah cari. Ya Pak, mari kita belajar berdialog dengan anak-anak supaya anak-anak dekat. Kalau anak-anak dekat dengan bapaknya, insya Allah anak bapak itu akan bisa memberikan dialog-dialog keimanan kepada anak. Yang beriman ya nak ya, Masya Allah. Saya ini kadang-kadang khawatir loh Bu. Nanti yang masuk surga, yang mendidik anak-anak kayak begini, saya khawatir jangan-jangan gurunya dulu yang masuk surga. Orang tuanya belakangan. Kok bisa? Karena yang mengajari sholat itu hafal bacaan sholat. Sampai hafal, sampai tuntas. Jangan-jangan bukan orang tuanya. Padahal sholat dilakukan terus-menerus oleh anak-anak sampai mati. Ya Allah. Pak, jangan mau kalah dengan guru-guru ya. Ajarkan Al-Quran, ajarkan pengetahuan keimanan kepada anak-anak kita. Walaupun kita tidak disebut sebagai ustadz sekalipun, tapi ajarkan kepada anak-anak. Ya. Alhamdulillah. Jadi bertauhid itu adalah nasihat yang terpenting dari yang penting-penting. Nasihat yang terpenting dari yang penting-penting itu tauhid. Awali pendidikan anak-anak dengan keimanan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan tutup hidupnya anak-anak dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jangan kepingin nanti mengakhiri hidup pada saat wafat dengan kalimat tauhid ini. Iya. Insyaallah penting.
Makanya pendidikan itu selalu dimulai dari yang akhir. Kalau akhir hidup kita itu la ilaha illallah, pendidikan diawali dengan anak-anak mengenal la ilaha illallah, bukan digotil. Oke, nanti bekal fikriyah puasa biar disampaikan oleh teman-teman guru, syaratnya puasa, rukunnya puasa, teman-teman guru saja ya. Saya akan cari yang agak sulit-sulit sedikit. Saya ulangi lagi perintahnya tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ya, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Tujuannya satu, apa? Agar kamu bertakwa. Mari kita belajar agar kamu bertakwa. Setelah itu kita berhenti ya. Agar kamu bertakwa. Perhatikan di sini, Bu. Yang kepingin masuk surga tadi. Di dalam surat Ali Imran 1-3 itu ada bicara tentang takwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu. Mumpung Ramadan, buka ampunan. Teko nanggonku tak putihno kabeh dosa-dosaku. Mencari ampunan dari Tuhan. Nanti kalau mencari ampunan dapat surga lah. Surganya luasnya seluas langit dan bumi, bukan seluas rumah kita tipe 36, tipe 45 itu. Ya. Surga yang kayak begitu seluasnya langit dan bumi itu khusus disediakan bagi orang yang bertakwa. Nah pertanyaannya, ciri-ciri nih belegere kondisi fisiknya orang yang bertakwa itu kayak apa? Kan itu di dalam hati sulit dibaca, tapi kan perilaku kelihatan. Apakah orang bertakwa itu kopiahan? Apakah orang bertakwa itu apa ini kaos kakian kayak saya gini? Gak ketok ya. Nah kalau di dalam hati gak ketok, tapi Allah kemudian memberi ciri-ciri pada perilaku. Lihat suratnya di 134. Lanjutannya, ciri-ciri orang bertakwa itu adalah alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dara, yaitu orang yang gemar berinfak baik lapang maupun sempit, lapang maupun sempit, tanggal 6 maupun tanggal 9. Masya Allah, duit maupun gak duit, senengan infak terus menerus. Nah infak tiap bulan itu gampang, tapi kalau dalam kondisi lapang maupun sempit itu perlu tantangan. Berarti cirinya orang yang berinfak itu apa? Orang yang bertakwa itu apa? Nomor 1, gemar berinfak. Boso nih Sidoarjo apa? Kepo Kemiri. Nah, bosone wong gerabakan. Cirinya orang yang bertakwa itu adalah orang medit. Bon paham ya? Insyaallah. Angkat tangan kanan semuanya. Insyaallah. Letakkan di pundak tetangga. Insyaallah. Ikuti kata-kata saya. Wis cedek Ramadan. Latihan infak. Ojo medit-medit. Ojo meleki-meleki. Infak baik lapang maupun sempit. Infak nggih. Insyaallah, angkat tangan kirinya. Insyaallah, tangan di pundak tetangga. Insyaallah. Iya. Ojo nyeneni wong. Ojo jarkoni. Iso ujar, gak iso lakoni. Sepakat latihan infak? Sepakat. Anak-anak juga latihan infak ya. Insyaallah. Kamu ke pondok bisa kasih salam orang tua enggak? Kasih. Anak saya enggak. Tak seneng kali bapaknya. Alhamdulillah dikasih ya, jangan lupa infak ya. Kalau anak-anak itu sehari itu sanggune 5.000, sehari 5.000 misalnya, itu dibuat infak 1.000 saja, itu sudah 20%. 20% itu sudah loman. Dan batas meditnya kita itu adalah 2,5%. Nek 2,5% gak botok no medit kok. Nah anak-anak itu 5.000 kalau saya itu 20%, Bu. Loman itu. Di tahun 500 itu sudah 10%. Loman dia. Dicuri namanya gak ono jadi di sini. Hanya boleh 200 recehan ya. Masya Allah. Sepakat ya? Nomor 2, cirinya orang yang nanti insya Allah mendapatkan surga, mendapatkan ampunan pada saat Ramadan. Kita akan perjuangan ya, perjuangkan. Yang kedua adalah senengannya menahan marah. Ingat tuh ya,
Menahan, bukan melampiaskan. Menahan, nek arep gore-gore ditahan. Mbok dilampiaskan. Saged mboten? Insyaallah alhamdulillah. Kadang-kadang ada orang yang nasihati, aku nek muring-muring gak ceder tak lebu gak turu lho, bahaya. Sampeyan gak termasuk orang-orang yang bertakwa. Tahan. Empet sih. Kenapa? Karena rumusnya masuk surga itu ada hubungannya dengan kemarahan. Tanya kan Pak, ini TK belum? Ini TK. Ini anak-anak TK sudah hafal. Kelas 1, hafal nih. Hadisnya masuk surga. La tadab walakal jannah. Jangan marah bagimu surga. Ayo. Ada ciri-ciri harus hafal kok. Diangkat tangan kirinya. Tangan kirinya. Tangan kiri. Katakan di pundak tetangga. Ikuti kata-kata saya. Wis cedhek Ramadan. Aja murang-muring ae. Sing sabar. Aja ngamukan. Tangan kanannya. Berinfak. Aja murang-muring ae. Yo aja lali. Bayar SPP. Kan SPP infak ya. Ini omongan saya dewi loh ya. Nggak ada pesan sponsor dari guru maupun kepala sekolah ya. Saya tahu. Baik. Nomor 3, cirinya orang yang bertakwa itu adalah mampu memaafkan. Mampu memaafkan. Makanya kadang-kadang di ujung Ramadan itu kita maaf-maafan itu loh Bu. Halal bihalal. Sakit Bu memaafkan kesalahan suami. Loh, wah, betul. Dia takut Bapak memaafkan kesalahan istri sakit betul. Ya Allah, lapang-lapang hati ya Allah. Bapak Ibu ya Allah, sakit ya. Lah nek ibu-ibu sakit Bu. Angel ini Bu. Sakit Bu. Alhamdulillah. Tolong kalau memaafkan yang tulus ya. Kadang-kadang suami itu wis mau merendah banget ya Allah. Wis ngaku ngeten. Wis Bu, pengenane iku aku sing salah ya. Sepuro ya, aku sing salah ya sepurone ya. Pun merendah itu lanang ini Bu. Ya ternyata jawabannya istri. Yo tak maafkan. Tapi tidak akan pernah bisa aku lupakan. Oh, pusing iki. Astagfirullahaladzim. Ayo angkat tangan kanan lagi. Salah, takkan dibuka tetangga. Yang mudah memaafkan. Ojo balas dendam. Ojo mangkel-mangkelan. Maafkan saja. Alhamdulillah. Oh, enggak usah balas tetangga ya. Udah kita maafkan. Alhamdulillah. Nah ini bekal puasa Bu yang utama Bu ya. Supaya nanti jangan sampai nanti kita ini sibuk untuk urusan iftar ya. Memang iftar juga penting, sibuk urusan sahur, sibuk macam-macam. Tapi yang esensi yang seperti ini lupa. Ya, masya Allah. Saya mengingatkan terutama untuk ibu-ibu. Nanti kalau 10 hari terakhir itu banter-banternya pengampunan Bu ya. Ayo teponan Bu kabeh. Insya Allah tak putihkan dosa-dosamu ya. Dan ambil pahala tanpa batas ya. Ambil pahala tanpa batas. Nah, terakhir Bu, nih lihat nih supaya anak senang. Poso niku ibarat nek ngene makhluk hidup niku kayak ular niku lho Bu, ular. Niku lak poso gulung 40 dina niku. Ya Allah. Namanya metamorfosis. Bentuk pertama ulat kayak begini kluget-kluget aras-arasan. Muslim itu kayak ulat ya. Allahu Akbar kluget aras-arasan. Nah ini pun nanti masuk ke madrasah puasa, si kluget-kluget itu poso terus keluar itu jadi bergas kayak kupu-kupu semangat. Jadi kan kalau diuncali ulat, jadi kan ngamuk-ngamuk betul. Ulat ngamuk-ngamuk, tapi nek delok kupu-kupu senang. Insyaallah. Anak-anak juga begitu ya. Insyaallah. Nah, kalau ada yang puasa terus kemudian setelah puasa itu dia berubah menjadi pribadi yang lebih baik dari ulat menuju kupu-kupu berubah toh.
Nah ini namanya metamorfosisnya berhasil, posoe berhasil. Sebab ada contoh dari makhluk yang lain, wis kadung poso tapi gak ada perubahan. Contohnya ulo. Poso 40 dina metu srebu ulo maneh aku ya. Ya. Wis kadung poso suwe 40 dina metu srebu tapi kan dadi ulo maneh. Berarti gagal ini ya metamorfosisnya ya. Masya Allah. Nah orang-orang yang gagal puasanya hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Kenapa penyebabnya? Karena sering berkata dusta. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh, orang butuh kalau salah paham. Ya, insya Allah nggak boleh dusta ya. Nggak boleh dusta bu. Kalau memang minyak goreng ada, bilang ada, jangan disembunyikan. Insya Allah. Jangan terus kemudian dijual harga mahal ya. Kalau gregetan lah kalau mau dusta-dusta ya. Nomor loro, karena tidak bisa menahan diri dari perkataannya sia-sia dan perkataan porno. Ngomong kok ngalor ngidul gak kambu ya. Timbangannya cangkruan nang warung kopi ngomong ngalor ngidul gak jelas. Ya tilawah. Tilawah. Kalau biasanya anak-anak tercinta ini sanggup misalnya cuma 5 halaman, nanti pada saat Ramadan tingkatkan 1 juz. Yang sudah 1 juz tingkatkan 2 juz. Keren. Bu, setuju kalau anak-anak baca tilawahnya sehari 1 juz. Berarti tiap bulan khatam 1 kali gitu ya. Insyaallah. Bapak-bapak juga setuju? Setuju. Mau tahu caranya supaya anak mencintai Al-Quran? Mau tahu? Nah ini caranya. Ini di mana-mana saya pakai. Tadi malam juga saya pakai. Mudah-mudahan jenengan yang pernah ketemu saya juga ingat dengan cara yang seperti ini. Semua angkat tangan kanan, semua. Sudah panas ini ya, jenengan sudah kepanasan nyir-nyir ya. Insyaallah kita mau selesai. Yang lurus, jangan tangan kiri ya, lurus ya. Yang patuh sama omongan saya ya, semuanya dengar omongan saya. Insyaallah, gerak-gerakan seperti ini. Penuh semangat ya. Kemudian diletakkan di pundak sebelah kiri begini, pundaknya sendiri. Ikuti kata-kata saya, yang bersyukur agar tidak tersungkur di jalan kufur. Angkat tangan kanan lagi, gerakan penuh semangat. Masya Allah. Letakkan di pundak sebelah kanan. Insya Allah. Yang sabar agar pintu surga terbuka lebar. Angkat tangan kanan. Insya Allah. Cepat. Sudah selesai. Penuh semangat ya. Oke. Lihat saya semuanya. Perintah saya lakukan ya. Tangan kanan bergerak sangat cepat ini. Tepukan perlahan-lahan. Jangan keras-keras ya. Di dagu masing-masing. Oke ya. Di dagu masing-masing. Di dagu masing-masing. Di dagu. Ya. Pertanyaan saya, kenapa dagunya pindah ke atas? Apa alasannya? Enggak fokus katanya, insyaallah. Ya. Ada alasan yang lain? Oh dosen bilang saya nggak nipu, siapa yang bilang nipu? Jelas terang-terangan bener begini kok saya nggak nipu, insyaallah. Apa alasannya? Kenapa kok dagunya nyuwanteng? Dagu nyuwanteng. Ini tangga iki lho, Kenapa? Oh, karena niru saya. Oh, alah, karena niru saya. Enggak dengar omongan saya? Ya, berarti mana yang lebih berpengaruh ke penjenengan? Yang penjenengan lihat dari saya atau penjenengan dengar dari saya? Yang dilihat. Berarti mana yang lebih cepat untuk urusan pendidikan anak-anak itu? Anak-anak itu melihat atau mendengar? Melihat. Mendengar atau melihat? Melihat. Makanya jika diinginkan anak-anak itu rajin tilawah 1 hari 1 juz, maka dia harus melihat. Orang tuanya juga tilawah 1 juz. Kalau diinginkan anak-anak sholat 5 waktu termasuk subuh berjamaah, maka dia harus melihat ayahnya. Sholat 5 waktu. Kalau diinginkan anak-anak gak kecanduan HP, dia harus melihat ibu dan bapaknya gak kecanduan. Wah, ini senang banget. Enggak, jangan anak itu senang HP kan? Oh,
Ketemu aku. Ibu ya ngono ibu kebetulan online ngerti kan. Pokoknya gak kurang alasan dengan ibu ya. Ya Allah. Simpulannya Bu, Pak, berarti pendidikan itu mana yang lebih berpengaruh, yang terlihat atau terdengar? Makanya kalau pendidikan menasihati anak-anak, kalau contoh nih gak ngefek, kupingmu gak kerungan, kan masjid. Niki nih omongan tok. Tapi nek bapak ini udah nih, ayo nak masjid nak, bapak siap kan? Mana lu? Berarti yang dibutuhkan anak-anak sesungguhnya itu adalah keteladanan. Contoh uswatun. Kayak tangan kanan selesai waktunya. Enggak salah lagi kok. Tangan kanan semuanya letakkan di pundak tetangga begini. Insyaallah ikuti kata-kata saya. Mulai hari ini jadi contoh, jadi teladan. Aja omong toh. Tangan dirinya. Di pundak tetangga. Mulai hari ini jadi teladan, uswatun hasanah, ojo nyeneni tok. Insyaallah. Pun menurut banget dengan kita mendapatkan vitamin D langsung dari Gusti Allah, alhamdulillah ya. Dijemur di sini ya, alhamdulillah. Doakan ya mudah-mudahan SMP ini segera punya aula yang besar. Aulanya berhasil kan enggak mimpimu nanti? Oh berhasil, alhamdulillah. Kawan atau oleh prima kawan mudah-mudahan ya dimudahkan oleh Allah ya, alhamdulillah. Dan saya berharap mudah-mudahan berdoa yang rawuh di sini rezekinya dilimpah ruahkan oleh Gusti Allah, nanti bisa turut serta membiayai SMP ini menjadi SMP yang terbaik ya, alhamdulillah. Dan kita nanti kalau meninggal minta masuk surga sekeluarga apa sendirian? Sekeluarga, masya Allah. Mendatang yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada MC, saya cukupkan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.